Shalom Bapak Ibu, selamat datang kembali di 5 Minute Devotion. Nah, pada hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Yosua Gunawan. Beliau adalah seorang pastor yang sudah melayani di berbagai gereja maupun juga radio. Dan sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima juga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Yosua Gunawan. Dan Tuhan berkatilah Pastor Yosua Gunawan Tuhan, supaya beliau dapat menyampaikan renungannya dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Hanya dengan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Saya Pastor Yosua Gunawan dari Gereja GBI Keluarga All Blessing, senang bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih di bulan Februari, kita membahas mengenai yang namanya kasih atau love, atau dalam bahasa anak-anak muda dikatakan cinta. Ya, Bapak Ibu, cinta memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Terkadang di saat situasi dan keadaan yang tidak menentu, tapi justru cinta itu bisa lebih kuat daripada keadaan-keadaan yang ada. Saya kasih contoh sederhana. Kalau seandainya Bapak Ibu mau pacaran, mau menyambut lalu ada hujan badai, rata-rata orang tidak mau menerjang hujan itu. Tetapi karena cintanya yang begitu besar, sehingga memiliki keinginan untuk menerobos hujan itu sehingga dapat menemui pasangannya. Atau Bapak Ibu justru karena cinta membuat segala sesuatu menjadi manis. Padahal cinta bukan gula. Ya, ada sesuatu juga dikatakan bahwa kalau saat kita badan tidak enak, kita lagi bertemu dengan pasangan kita, wow, tiba-tiba ada kekuatan yang baru, ada sukacita, tiba-tiba bisa sembuh. Padahal cinta bukanlah sebuah bahan kimia atau obat. Lalu apa yang terjadi dengan cinta? Cinta adalah sesuatu di mana mengubah pandangan kita, mengubah perasaan kita, mengubah hati kita. Di saat pikiran, perasaan, hati kita diubahkan, maka tindakan kita juga berubah. Nah, bagaimana dengan Kristus? Apakah Kristus mengasihi kita? Apakah kita mengasihi Kristus? Mari kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Bapak Ibu bisa bersama-sama membaca dengan saya yang ada di bawah saya. Beginilah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Dalam hal apa? Dalam hal bahwa Allah adalah kasih. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Perhatikan Bapak Ibu ayat ke-18, ini harus menjadi pegangan dalam kita. Ini harus menjadi ayat emas dalam kehidupan kita untuk melewati kehidupan di dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, mengasihi bukan kita menerima sesuatu. Banyak orang berpikir kalau kita saling mengasihi, apa yang saya dapatkan dari pasangan saya. No, mengasihi itu kita memberi. Kita give, kita bukan take. Saya kasih contoh. Sebuah rumah tangga suami istri akan menjadi sebuah pertengkaran yang luar biasa kalau mereka saling menginginkan sesuatu dari pasangannya. Yang istri berkata sama suami, kamu kok gak mengerti aku? Ya kan, aku sudah di rumah membersihkan dan sebagainya. Suami juga berkata kepada istri, kamu gak percaya sama aku, kamu kok gak mengerti aku udah bekerja sekian lamanya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, sebuah rumah tangga kalau kita hanya meminta, kita berusaha untuk take, maka rumah tangga itu tidak akan menjadi baik. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan datang ke dalam dunia untuk memberikan nyawanya, untuk memberikan kasih itu kepada Bapak Ibu dan saya. Nah ini akan membuat setiap kita semuanya mengalahkan ketakutan. Ya, ketakutan terjadi di mana-mana, tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, dan demikianlah juga kita mengasihi Tuhan, maka yang terjadi adalah kita dapat mengalahkan ketakutan, kita dapat melenyapkan ketakutan, dan kita dapat berbagi kasih dimanapun kita berada. Dan dalam renungan singkat ini kita belajar sangat sederhana, bahwa kasih itu memiliki kekuatan yang besar, kasih itu memberi.
bukan menerima. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Marilah kita mengasihi Tuhan. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana caranya? Merenungkan firman Tuhan, mentaati perintah-perintahnya, dan menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Mari kita pejamkan mata. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala masalah-masalah, segala ketakutan yang ada dalam kehidupannya, Tuhan, biarlah kasih-Mu menerangi kehidupan mereka. Sehingga apa saja yang mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka melihat betapa besar cinta-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami Engkau memimpin, setiap langkah kami Engkau memimpin. Sebab kami percaya Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah, entah itu ekonomi, entah itu rumah tangga, entah itu pekerjaan, Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.